Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membacakan terjemahan Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 81 sampai dengan ayat 90. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Keinginan kami semoga Tuhan berkenan menganugerahinya lagi seorang anak yang lebih baik daripadanya, baik tentang patuhnya kepada agama maupun kasih sayangnya kepada orang tua. Adapun dinding tembok yang hampir rubuh itu, kepunyaan dua orang anak yatim dalam kota itu. Di dalamnya terpendam harta untuk keduanya. Ayahnya seorang pemimpin yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki supaya harta itu tetap terpendam di sana sampai mereka mencapai usia dewasa. Baru mereka mengeluarkannya sebagai karunia dari Tuhanmu. Aku melakukannya bukan atas kemauanku sendiri, tapi atas perintah dari Tuhanku. Yang kututurkan kepadamu ini adalah sebab-sebab yang oleh karenanya aku telah berbuat hal-hal yang belum dapat kamu pecahkan dan tidak sanggup menahan hati sampai aku memberitahukannya kepadamu. Kisah Zulkarnain Iskandar yang agung. Mereka akan mengujimu dengan menanyakan tentang Zulkarnain. Jawablah, akan kubacakan kisahnya kepadamu selengkapnya berdasarkan ilmu yang diajarkan Tuhan kepadaku. Catatan, yang dimaksud mereka adalah kaum Quraisy. Kami telah memberi peluang kepadanya untuk berkuasa di atas bumi ini, dan kami beri pula segala macam jalan untuk mencapai cita-citanya. Lalu ditempuhnya sebuah perjalanan, sehingga ia sampai ke belahan bumi sebelah barat. Dilihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berwarna gelap bagaikan lumpur yang hitam. Dan ditemukannya di sana suatu bangsa yang kafir. Kami berfirman kepadanya dengan bentuk ilham, hai Zulkarnain, kau boleh membunuh mereka atau mengembangkan kehidupannya dengan kebudayaan agama yang baik. Catatan, bagaikan lumpur yang hitam. Mulanya Zulkarnain mengadakan perjalanan dengan tujuan hendak menemukan ujung bumi sebelah barat. Lalu ia menemukan jalan yang menuju ke sana. Setelah melewati Tunisia dan Maroko, ia sampai pada sebuah negeri yang terletak paling akhir sebelah barat dan tak mungkin dilampaui lagi, sebab ia telah berada di tepi Samudra Atlantik yang berwarna kehitam-hitaman itu, oleh karena negeri yang akan ditempuh adalah sudah tidak ada lagi, dan dia telah melihat matahari terbenam dan menghilang di Samudra Atlantik. Maka ia berpendapat bahwa ia telah sampai kepada tempat yang dituju, yaitu ujung bumi sebelah barat. Bangsa yang ditemuinya di sana ialah bangsa barbar atau bangsa yang terbelakang. Berkata Zulkarnain kepada kawan-kawannya, kita hanya bertindak terhadap orang-orang yang aniaya, akan kita jatuhi hukuman mati. Kemudian ia kembali kepada Tuhannya untuk disiksanya dengan siksaan yang tak terperikan. Adapun orang-orang yang beriman dan melakukan perbuatan kebajikan, ia akan mendapat pahala yang baik dan akan kita ajarkan kepadanya ajaran kita yang mudah-mudah.
Catatan, maksudnya pelajaran yang dapat memantapkan hatinya kepada Tuhan dan melembutkan hatinya yang kasar, serta tidak sulit melakukan, misalnya sholat, zakat, dan jihad. Kemudian ia kembali untuk menempuh perjalanan ke arah timur. Ketika ia telah sampai di tempat matahari terbit, didapatinya matahari bersinar bebas di atas wilayah suatu bangsa yang tidak kami buatkan baginya tempat berlindung. Catatan, Zulkarnain sampai di benua timur Asia pada suatu wilayah yang penduduknya masih belum mengenal peradaban. Mereka tidak mempunyai rumah, serta tidak ada gunung-gunung dan pohon-pohon kayu untuk melindungi mereka dari sengatan teriknya sinar matahari. Mereka membuat lubang dari tanah. Mereka keluar dari lubang itu untuk mencari kebutuhan hidupnya ketika matahari sudah terbenam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah telah kami bacakan terjemahan Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 81 sampai dengan ayat 90. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.